Kami Komisi 3 ya, pada saat awal tahun yang lalu datang ke Wadas dan ke sini juga. Datang kali kedua ini ingin memantau rekomendasi kami. Ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi. Nah, dari catatan itu, ya, kemarin kita di lapangan banyak menemukan hal-hal yang positif dalam rangka proses penyelesaian. Walaupun posisi masyarakatnya masih ada yang menerima dengan apa adanya, ada yang menerima dengan catatan, ada yang menolak. Dari sana rapat hari ini sangat jelas solusi yang akan diberikan Pak Gubernur ke depan. Dari itu tentunya proyek pengambilan batu Wadas ke depan tidak ada masalah, semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat baik proses ke depan. Dan kita dialog dan beberapa kali warga dialog dengan saya. Dan diingatkan juga oleh Komisi 3 tadi penting sekali terkait dengan bantuan Minerba. Kalau BBWS itu pada akhirnya menjadi pelaksana dan kemudian PUPR itu menjadi link sektor yang memiliki pada akhirnya telah membeli, maka jangan sampai dijual belikan dengan cara yang keliru, kira-kira begitu ya. Dan yang kedua, perlu menghitung bahwa kebutuhan kueri yang ada di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain. Maka tadi beberapa anggota mengingatkan agar kepolisian juga nanti ditugasi untuk mengawasi agar tidak bocor. Ini menjadi catatan kita. Secara umum, kami minta komitmen Pak Ganjar kala itu untuk membangun desa Wadas dari segala aspek, baik aspek pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan pelatihan dan fasilitasi yang ada, dan pokoknya semuanya. Kami kalau memang nanti Wadas ini menjadi desa wisata, kita sudah siap. Itu. Soal penyelesaian kasus Wadas, Ganjar dapat acungan jempol dari Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR RI memberi acungan jempol atas perencanaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyelesaikan kasus Desa Wadas. Para legislator yang baru saja mengunjungi Desa Wadas itu menyatakan banyak menemukan progres positif di sana. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat catatan positif dari Komisi 3 DPR RI terkait kasus di Desa Wadas. Komisi 3 menilai Ganjar merencanakan dengan baik sehingga prosesnya berjalan dengan lancar. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan Ganjar telah membuat rencana terkait penyelesaian kasus Desa Wadas dengan sangat baik. Komisi 3 sendiri sudah 2 kali mengunjungi Desa Wadas. Mereka melihat proses pembebasan lahan untuk tambang kauri di sana pun sudah berjalan dengan lancar. Kali kedua ini kami ingin memantau rekomendasi kami. Ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi, kata Desmond usai menggelar rapat bersama Gubernur Jawa Tengah dan Forkopimda Jawa Tengah serta instansi terkait di Mapolda Jawa Tengah Jumat 11 November. Dengan progres saat ini, Desmond optimis proses selanjutnya termasuk pelaksanaan penambangan kauri untuk pembangunan bendungan benar bisa berjalan lancar apabila pihaknya banyak melihat hal-hal positif. Apalagi pihaknya banyak melihat hal-hal positif dalam kunjungan ke Wadas kemarin 10 November 2022. Rapat hari ini sangat jelas solusi yang akan diberikan Pak Gubernur ke depan. Dengan ini, tentu proyek pengambilan batu Wadas ke depan semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik, papar politisi dari Partai Gerindra tersebut. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan Pemprov dan Forkopimda Jawa Tengah telah berkomitmen melaksanakan penyelesaian kasus Wadas dengan pendekatan personal. Yang sifatnya force tidak lagi digunakan. Pendekatannya lebih kepada personal dan beberapa kali warga dialog dengan saya, kata Ganjar. Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan nantinya Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Serayu Opak akan bertindak sebagai pelaksana. Sementara leading sektor yakni Kementerian PUPR diingatkan agar tidak memperjualbelikan lahan di Wadas. Jangan sampai dijual belikan dengan cara yang keliru, kira-kira begitu.
Yang kedua, perlu menghitung bahwa kebutuhan KAURI yang di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain, tegasnya. Untuk itu, kata Ganjar, Polda Jawa Tengah akan terus mengawasi agar tidak terjadi kebocoran. Ganjar mengatakan, Komisi 3 juga mengingatkan agar sosialisasi ke masyarakat lebih digencarkan. Di antaranya, sosialisasi terkait kegiatan penambangan. Selain itu, masyarakat butuh kepastian terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab jika misalnya muncul dampak kerusakan dan lainnya sebagai akibat kegiatan tambang. Terkait dengan nanti pada saat pengambilan KAURI mau dilakukan, ledakan tuh seperti apa sih? Dampaknya seperti apa? Soal dampak, BBWS juga sudah menyampaikan mereka yang tanggung jawab, ujarnya. Di luar itu, Ganjar juga telah menggandeng Pemkab Purworejo untuk memperhatikan beberapa persoalan sosial, seperti akses pendidikan bagi warga Wadas. Sejauh ini, perbaikan infrastruktur terus dilakukan termasuk untuk fasilitas pendidikan seperti SD dan MTS. Kemudian pendampingan usaha bagi warga setempat yang sudah dimulai, serta perbaikan infrastruktur, kata Ganjar, sudah dimulai oleh pihak BBWS Serayu Opak. Ada talut, air bersih, jalan sekarang sudah dimulai. Bahkan dengan TNI Polri kemarin kita membuat sanitasi, MCK, terus kemudian rumah tidak layak huni kita kerjasama, termasuk kesenian dan olahraga, ujarnya. Catatan-catatan dari Komisi 3, kata Ganjar, akan ditindaklanjuti dengan baik. Provinsi terus berkoordinasi dengan Pemkab Purworejo. Kami senang sekali dukungan dari Komisi 3 bahwa koridor-koridor yang tidak boleh terganggu itu insya Allah akan kita kerjakan. Kami paham masih ada yang belum menerima dan kami akan lakukan pendekatan, tuturnya. Sementara terkait pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan terdampak, hingga kini telah mencapai 92% dari total 576 bidang. Pencapaian tahap 2 telah dilakukan untuk 194 bidang tanah milik warga pada Jumat 4 November lalu. Saat ini masih tersisa 42 bidang yang belum berhasil mencapai kesepakatan dan menerima uang ganti rugi. Ganjar memastikan komunikasi persuasif akan terus dilakukan. Tidak ada kekerasan, dialog diutamakan dan kita akan lakukan itu, tandasnya.